Baik, jika ada sebuah instansi pemerintah yang dia bergerak di bidang layanan publik, baik yang gratis maupun berbayar. Yang berbayar contohnya instansi pemerintah yang menjual jasa, seperti jasa transportasi ya. Ada PT KAI, itu termasuk BUMN ya. Kemudian ada Pertamina, ada perusahaan-perusahaan yang lain yang itu semuanya di bawah pemerintah. Berarti sebenarnya itu merupakan unit pendapatan pemerintah. Dan siapapun yang ada di sana adalah karyawan dari negara yang mereka mendapatkan gaji sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu seharusnya hasil dari unit ini semuanya kembali ke pemerintah. Tidak boleh ada yang kemudian di saving sekian puluh persen atau sekian persen, tidak boleh. Jika sampai terjadi seperti itu, apalagi tadi sudah dinyatakan tidak ada transparansi, kemudian disimpan, dan itu juga berlaku di unit yang lain, maka berarti ini adalah urf korupsi. Ini adalah tradisi korupsi. Ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai itu menjadi kebiasaan dan tradisi yang sudah jadi budaya di instansi-instansi pemerintah yang menjadi pelayan publik. Dana yang sebenarnya itu merupakan dana milik rakyat, tapi kemudian ada saving sebagian lalu disimpan, tidak semuanya dilaporkan, ya kita bisa katakan ini bagian dari korupsi. Terlepas apakah ketahuan KPK ataukah tidak. Karena kita bicara dari sisi hukum syariat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan semuanya. Makanya sering kami sampaikan kepada aparatur negara. Mungkin bisa jadi ada orang sampai dia meninggal dunia, sepeser pun nggak pernah kesentuh hukum. Dia aman dari sisi hukum. Digugat nggak bisa. Pakai pasal apapun dia kuat. Kalaupun dia bisa bertahan dari sisi itu, kita perlu ingat, hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, yang isinya hisab. Dan tidak ada satupun yang luput dari kegiatan kita di dalam hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segalanya. Allah menjadi saksi semuanya. Allah melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan tidak pernah lupa. Maka bisa jadi kita merasa aman. Di posisi ini kamu nggak bakalan kena, Mas. Ini aman. Nggak ada CCTV. Kalaupun misalnya ada transaksi yang bermasalah, kadang mereka lakukan di posisi yang tidak kena CCTV. Ada salah satu teman yang bercerita itu ya. Jadi saat dia diminta oleh salah seorang aparat untuk membayar sesuatu, ya, dan dia harus ngambil haknya, tapi aparat mensyaratkan harus membayar itu. Ketemuannya di mana? Di hub tangga. Jadi tangga naik 1 ada hubnya kan, baru naik 2. Yang di posisi hub ini nggak ada CCTV. Jadi janjiannya di situ. Nanti ketemu di sini Mas ya. Tak tunggu di sini. Kemudian dia ketemu, serah terima, selesai. CCTV nggak ada. Dan itu di jam aktif. Di jam kerja. Di mana CCTV yang itu sebagai pantauan KPK, dia nggak bisa nangkap. Hukum di negara bisa diakali. Tapi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa diakali. Bisa jadi ketika di dunia ada orang yang sepeser pun dia nggak kesentuh hukum sampai dia mati. Tapi dia perlu ingat bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku baginya. Sehingga kalau tidak ditegak di dunia, nanti akan ada penegakan hukum di akhirat. Makanya disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Karena di saat itulah semua keadilan akan dibangkitkan oleh Allah, akan ditegakkan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Terus bagaimana kalau misalnya instansi ini butuh ATK, butuh perlengkapan-perlengkapan kantor yang itu tidak bisa dadakan? Memang pada asalnya itu merupakan tanggung jawab negara. Dan
idealnya seharusnya negara yang memberikan. Dan yang jadi masalah ketika pihak instansi Anda mengajukan, nanti mungkin jawabannya cukup lama. Butuh waktu sekian baru turun dana itu. Nah, kalau terjadi demikian bagaimana? Baik. Ini barangkali bisa dijadikan sebagai solusi. Pertama ya. Ini insya Allah ini solusi yang lebih baik. Anda bisa galakkan wakaf. Dan kepentingan umum termasuk wakaf. Kepentingan umum itu termasuk wakaf. Misalnya, ATK untuk kegiatan kantor. Bisa nggak itu dijadikan sebagai wakaf? Bisa. Terus yang memanfaatkan siapa? Masyarakat. Sehingga saya mau wakaf di kantor pemerintahan A, layanan publik. Layanan apa misalnya? Layanan pengadaan administrasi negara. Nah, KTP, kemudian KK, akta, dan seterusnya. Di kantor pemerintahan. Bapak Ibu di sini butuh apa? Butuh printer. Sudah, saya belikan. Saya wakaf printer ini agar dipakai untuk melayani masyarakat. Dapat pahala nggak saya? Insya Allah dapat pahala. Dan prinsip seperti ini belum ada dalam pikiran mereka. Kalau Anda pimpinan kantor atau bawahan-bawahan ngasih uang sebagian untuk negara, niatkan untuk wakaf. Insya Allah dapat pahala. Kantor butuh apa, Pak? Butuh pulpen. Berapa? 10 unit. 10 pack misalnya. Anda langsung belikan 10 pack. Dah, silakan disebarkan. Ini wakaf dari saya. Kalau ada semangat seperti itu, Masya Allah luar biasa. Insya Allah nggak ada kong kali kong seperti ini. Nggak perlu orang menyembunyikan dana sebagian dengan tujuan dipakai untuk kegiatan, dipakai untuk pembelian ATK. Niat dari awal itu untuk wakaf. Kantor butuh apa? Butuh ini, butuh meja. Baik, saya yang wakaf. Ataupun kalau nggak bisa, kita urunan. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Dan mungkin masyarakat juga bisa disadarkan demikian. Bapak Ibu, kantor kami butuh ini, barangkali ada yang mau wakaf, silahkan. Bisa seperti itu jamaah, kegiatan negara didukung oleh aparatur negara. Sehingga semangatnya bukan mengambil dana dari negara, semangatnya malah memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara. Karena mereka adalah aparat negara. Seperti di yayasan kami, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Dan saya kira juga mungkin di yayasan yang lain ada seperti itu. Yayasan-yayasan yang diselenggarakan oleh para asatidzah Ahlussunnah. Semangat kita demikian. Sekolah butuh apa, Pak? Butuh penghapus. Saya yang belikan penghapus. Meskipun mungkin saja karyawan yayasan itu minta kepada bendahara yayasan, Mas butuh penghapus, tolong belikan. Tapi kadang ada karyawan yang, saya pengen nyumbang kok. Saya pengen wakaf penghapus, saya pengen wakaf pulpen, saya pengen wakaf spidol. Dia yang memberikan. Semangat yayasan. Tapi wallahu alam, semangat seperti ini belum kita jumpai di instansi pemerintahan. Sehingga semangat mereka gimana sih caranya biar dapat duit dari atas. Bukan gimana caranya memberikan uangnya untuk negara. Memberikan hartanya untuk negara. Padahal itu kalau dinilai sebagai wakaf, berpahala. Makanya dulu para pemimpin-pemimpin besar Islam, mereka menggunakan uang pribadinya untuk melayani negaranya. Ada yang wakaf kendaraan, ada yang wakaf ini, wakaf ini, wakaf ini. Apalagi negara kita mayoritas muslim. Yang memanfaatkan mayoritas juga kaum muslimin. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai niat untuk wakaf. Makanya kalau ini yang kemudian menjadi semangat aparatur negara. Gimana caranya agar saya bisa punya andil amal dengan kemudian menyisihkan sebagian harta saya untuk pembelian ATK. Ya tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya. Insya Allah itu menjadi ladang amal bagi instansi tersebut. Dan saya kira edukasi seperti ini layak untuk kita galakkan. Barangkali belum ada dalam pikiran mereka. Tapi kalau mereka dikasih pemahaman seperti ini, saya yakin mereka akan semangat untuk melakukannya. Sebagaimana semangat ini ada pada yayasan Islam yang didirikan oleh yayasan-yayasan Ahlussunnah. Mereka semangat untuk menyumbang dalam rangka mengambil peran, mengambil bagian untuk bisa wakaf.
Baik. Ya, meskipun usianya, ya namanya usia polpen, ya sesuai usia polpen. Ada yang berusia 2 bulan, 3 bulan, ada yang usianya sekian tahun. Walhamdulillah, dapat pahala selama rentang penggunaan polpen, rentang penggunaan spidol, rentang penggunaan kertas. Sesuai dengan rentang itu dia dapat pahala. Baik. Kemudian yang kedua, kalau solusi ini belum memungkinkan, Pak ngajak karyawan, ngajak pegawai ASN untuk wakaf, itu Masya Allah beratnya luar biasa, Pak. Jangankan wakaf, semangat mereka itu gimana biar bisa dapat duit dari negara. Bukan malah nyumbang untuk negara. Jangankan untuk lembaga instansi pemerintah yang sifatnya seperti itu. Instansi pendidikan saja, misalnya SMA, SMP, atau SD. Semangat itu jarang kita jumpai. Sertifikasi ya pengennya sih gimana caranya meraup sebanyak-banyaknya. Kadang guru honorer akhirnya terjadi iri kan itu ya. Antara guru honorer dengan karyawan tetap ya. Dengan pegawai tetap kadang terjadi iri. Saya kerja lebih banyak tapi saya dibayar lebih sedikit. Yang itu ASN dia dapat 2 kali gaji. Pertama gaji ngajar, yang kedua gaji sertifikasi. Sehingga ada ketimpangan yang sangat jauh. Dan kadang beban guru ASN dilimpahkan ke guru honorer. Sehingga semangatnya bukan semangat untuk mendapatkan, untuk gimana cara memberikan sesuatu yang terbaik bagi negara, tapi semangatnya adalah keuntungan apa yang bisa saya dapatkan. Baik, kita berharap semoga seperti ini tidak banyak terjadi di negara kita. Selanjutnya, solusi yang kedua gimana? Kalau yang pertama ini nggak mungkin. Solusi yang kedua, pakai akad utang. Kantor butuh beberapa ATK. Total biaya yang dibutuhkan misalnya 5 juta. Sudah? Sekarang ada berapa kasih di sini? Ada berapa kepala seksi? Kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4, kasih 5. Urunan 1 juta. Urunan 1 juta mereka. Sudah? Jadikan ini sebagai utang. Kantor utang kepada 5 kasih untuk beli ATK karena kebutuhannya butuh untuk segera dipenuhi. Selanjutnya silahkan ajukan ke pusat. Pengajuan untuk kebutuhan ATK tadi. Tapi dananya ditalangi dulu oleh karyawan kantor. Begitu pengajuan ini turun dananya, silahkan dibayarkan utangnya. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah tidak masalah. Dan dengan tentu saja dengan pertimbangan, ini bukan termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap hukum negara. Kalau ini pelanggaran ya jangan dilakukan. Ya. Sehingga mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke pihak yang berwenang dalam hal ini. Saya tidak paham ya. Pihak mana yang berwenang untuk menangani aturan seperti ini. Kalau ini boleh dan tidak termasuk pelanggaran terhadap negara, silahkan dilakukan. Jika solusi yang pertama tidak bisa dilakukan. Kalau solusi yang pertama bisa dilakukan, itu insya Allah yang terbaik. Ngasih wakaf untuk negara, dipakai untuk beli HP, kalau kebutuhannya untuk umum ya, dipakai untuk beli ATK yang lainnya, insya Allah dana yang Anda keluarkan untuk negara menjadi pahala. Wallahu ta'ala alam.